Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan keadaan teman-teman di bulan suci Ramadan ini, bulan menjelang di bulan puasa yang pertama ini, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan puasa. Kalau yang menjalaninya, ya, mudah-mudahan dalam keadaan lancar dan sehat selalu teman-teman, sampai nanti buka, menjelang buka bagi yang menjalaninya. Nah, di sini sekarang saya lagi melihat teman-teman tanaman timun ini. Sekarang alhamdulillah udah berumur 40 hari teman-teman. Udah berumur 40 hari, alhamdulillah udah tinggi teman-teman, dan buahnya juga alhamdulillah udah besar teman-teman. Mungkin ini kita udah sebesar gini teman-teman, sebesar jari, dan mungkin kita insya Allah panen pertamanya nanti 5 hari lagi teman-teman. Mudah-mudahan doain aja sama teman-teman, mudah-mudahan lancar panennya dan pemasarannya juga bagus teman-teman, harganya juga. Alhamdulillah bunganya banyak teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nanyainnya, ada juga teman-teman yang nanyain kalau timun kan apa namanya, akarnya itu gampang teman-teman, apa namanya, gampang kalau kita terusik teman-teman. Timun itu gampang, kalau apa namanya istilahnya itu, kalau akarnya itu terganggu teman-teman, timun itu mudah sekali sensitif teman-teman, sensitif sekali kalau terganggu akarnya. Jangankan itu teman-teman, pernah dulu teman-teman kan di sininya, di bawahnya ini kan ada rumput liarnya sejenis celotang. Nah, di sini kan jenis celotang, ada juga sejenis apa namanya kalau di sana. Kalau di sini kan ini untuk makannya si apa namanya jangkrik liar. Nah, kita dicabut teman-teman, kita cabut. Nah, keesokan harinya itu timunnya layu ya teman-teman, layu, dan akhirnya nggak bertahan lama teman-teman, mati. Makanya di sini kalau di sekitaran sininya sama saya dibiarin teman-teman, dibiarin gumanya. Soalnya gumanya itu nggak apa, gumanya itu kayak gini teman-teman, nggak mengganggu sekali ke terhadap tanaman timun itu sendiri teman-teman. Makanya dibiarkan dulu, dibiarkan nanti sampai akhir teman-teman. Soalnya apa, kalau kita cabut takutnya kayak gitu lagi kejadiannya ke teman-teman. Biarinlah, akan mempengaruhi gitu teman-teman. Dan itu juga ada sisi baiknya juga teman-teman, ada sisi baiknya juga kalau nggak terlalu bersih di gumanya di dekat tanaman timunnya itu teman-teman. Soalnya menjaga kelembaban, ya kan? Menjaga kelembaban agar suhu tanahnya itu stabil, lembab teman-teman. Soalnya kalau timun itu kan membutuhkan kadar air yang sangat tinggi teman-teman, membutuhkan air kadar tinggi yang sangat tinggi teman-teman. Kita nanam di tempat yang
kurang airnya itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa kita nanam di tempat kadar air yang kurang, itu nggak bisa teman-teman, nggak akan maksimal tumbuhnya, akan maksimal. Nah kita harus nanamnya di tempat kadar airnya yang tinggi atau curah hujannya yang masih tinggi teman-teman. Itu baru kita bisa nanam tanaman jenis timun teman-teman. Kalau kadar airnya kurang itu sangat jelek sekali teman-teman. Soalnya ya tadi teman-teman, timun itu sangat membutuhkan sekali kadar air yang tinggi teman-teman. Nah ini udah 40 hari ya, mungkin insya Allah 5 hari lagi kita panen, udah sebesar jari ini teman-teman. Ya mungkin panen pertama ini kan luasnya ini kan kurang lebih 36 batak teman-teman. 36 bata itu biasanya teman-teman kurang lebih itu bagusnya itu panen pertamanya itu 5 kilo teman-teman, 5 kilo sampai 6 kilo. Kalau panen kedua ketiga dan selanjutnya itu banyak teman-teman. Itu panen pertama itu kalau di kata orang Sunda mah ngabentangan teman-teman, ngabentangan panen pertama ya mungkin dapatnya cuma segitu 5 sampai 6 kilo, nggak jauh lah dari situ teman-teman. Itu panen pertama. Untuk selanjutnya nantinya ya makin lama makin banyak teman-teman. Ya mudah-mudahan aja teman-teman kedepannya bisa makin banyak teman-teman panennya dan subur teman-teman. Ya kalau semi kan kata tadi itu, kalau semi F1 itu biasanya sampai 21 hari, 21 kali pemanenan teman-teman. 21 kali pemanenan. Oh iya teman-teman, ada juga yang nanyain ini jaraknya antara tanaman timun satu yang dengan timun satunya lagi itu kurang lebih itu kalau di sini itu 60 cm teman-teman, 60 cm jaraknya itu dari tanaman satu ke tanaman satunya lagi itu 60 cm teman-teman. Kalau itu ke situ ada ke tengah-tengah kan, di tengah-tengah kan ada, itu kan seharusnya kan tengah-tengah itu nggak ada teman-teman, cuman memanfaatkan lahan, soalnya apa namanya memanfaatkan lahan, dan keduanya itu kelebihan teman-teman, kelebihan benih timunnya kelebihan, makanya daripada nggak dimanfaatin, daripada dibuang, ya udah kita tanam di tengah-tengahnya itu teman-teman. Nah dan ini tengah-tengahnya itu lebarnya itu 50 cm teman-teman, 50 cm kurang teman-teman. Paling 40 cm lah teman-teman, dari ini ke sana itu 40 cm. Nah dan untuk tanah untuk lebar itu nggak direkomendasikan teman-teman, sebenarnya gitu teman-teman, nggak direkomendasikan jarak dengan jarak segitu teman-teman, soalnya nantinya nggak direkomendasikan, soalnya nantinya ke atasnya itu teman-teman terlalu rimbun teman-teman. Sedangkan kalau tanaman timun terlalu rimbun itu sensitif sekali, apa namanya, memicu hama jenis ulat teman-teman. Kalau ulat itu kan kesenangannya kan yang rimbun-rimbun teman-teman, yang rimbun itu kesenangannya ulat teman-teman. Ulat hijau sebesar ya teman-teman, nggak terlalu besar sih ulatnya, itu sebesar apa ya, sapu lidi lah teman-teman, sebesar sapu lidi yang ujungnya, nah, sebesar gitu teman-teman ulatnya itu. Tapi jahatnya minta ampun teman-teman, itu memakan
daunnya sama memakan buahnya juga teman-teman, timunnya juga itu dibolongin teman-teman. Makanya nggak direkomendasikan itu. Seharusnya sih tanaman timun itu ya jaraknya itu 60 cm teman-teman, dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Kalau 40 cm kurang bagus ya teman-teman sebenarnya. Cuman ini berhubungan daripada dibuang gitu teman-teman, daripada dibuang ya kita tanam aja lah, manfaatin teman-teman. Sayang kan kalau dibuang, soalnya kalau benih timun itu kalau dibuang, kalau nggak ditanam secara langsung itu akan nantinya akan mubazir teman-teman, mubazir, nggak bisa dinantikan teman-teman, harus ditanam langsung, harus ditanam segera teman-teman. Soalnya kan kalau di sini kan, kalau saya kan sistemnya itu sebelum ditanam itu kan direndam dulu sama air hangat, rendam dulu, lalu dikasih obat untuk agar nggak dimakan sama semut dan sama ulat tanah teman-teman. Itu marsal, jenis marsal obatnya. Terus ditanam segera teman-teman, soalnya kalau nggak ditanam segera ya nantinya kebuang, sayang kan teman-teman, kebuang. Daripada kebuang ya udah kita manfaatin aja, ditanam di tengah-tengahnya teman-teman, di tengahnya. Seharusnya sih enggak teman-teman, jangan ditanam di tengahnya gitu, kalau bisa diatur lah teman-teman. Itu jaraknya itu kurang ideal teman-teman, kalau direkomendasikan ini segini aja teman-teman, udah rimbun. Apalagi nanti kalau udah besar, makin lama makin besar makin rimbun teman-teman. Nah itu memicu hama ulat teman-teman. Ya segitu saja teman-teman informasi yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, puasa pertama, kita dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit teman-teman. Jaga kesehatan, kondisi badan. Curah hujan masih tinggi teman-teman untuk daerah Jawa Barat. Terima kasih. Itu saja informasi yang saya dapat sampaikan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk channel saya teman-teman, dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Jangan lupa notifikasi loncengnya ditekan agar teman-teman tahu kalau saya udah upload video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.